Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Masito dari Kober Al Istiqomah. Hari ini saya akan menerima tantangan PPL di bulan April 2020. Hari ini tantangannya membaca salah satu buku, lalu menceritakan kenapa saya memilih buku tersebut, isinya apa saja, dan apa yang saya ambil hikmahnya dari buku tersebut. Alhamdulillah, kali ini saya memilih buku ini, Rumahku PAUDku. Buku ini sangat menginspiratif untuk saya. Buku ini dibuat oleh komunitas Rumah Pencerah. Nah, buku ini isinya kita bahas ya, sangat-sangat menginspiratif. Nah, alasan saya kenapa memilih buku ini, yang pertama saya lihat dari judulnya dulu. Dari judulnya menarik sekali ini, Rumahku PAUDku. Apa nih isinya? Dalamnya tentang apa? Apalagi ada kata-kata antologi kisah parenting anak usia dini inspiratif. Wah, kayaknya nih tentang parenting yang sangat menginspiratif. Makanya saya tertarik membacanya. Yang kedua, saat saya baca, ternyata buku ini berisi tentang kisah-kisah atau cuplikan-cuplikan dari penulisnya, yang penulisnya pernah alami dan bagaimana solusinya. Dan yang ketiga, di sini kisah-kisahnya sangat menginspiratif sekali, apalagi saya sebagai pendidik. Jadi bagaimana mengatasinya dari permasalahan tersebut. Dan yang ketiga, buku ini narasumbernya banyak sekali. Jadi penulisnya dari berbagai macam profesi. Ada ibu rumah tangga, ada pendidik, ada psikologi, ada juga bahkan ada seorang nenek yang menceritakan tentang kisah dia dengan cucunya. Jadi benar-benar saya tertarik nih untuk membaca buku ini. Adapun isi dari buku Rumahku PAUDku ini, karena isinya dari berbagai kisah cerita dari masing-masing penulis, jadi beraneka ragam kisah dan ceritanya serta solusi yang mereka selesaikan. Nah, salah satunya saya membaca yang saya ingat mengenai banjir ceritanya. Nah, ini yang penulisnya adalah Bu Susianti. Beliau adalah seorang praktisi kependidikan akademis anak usia dini. Nah, Bu Susi ini mempunyai anak usia 6 tahun, jadi anak usia dini juga. Nah, beliau ini tinggal di daerah Jakarta. Nah, beliau mengupas cerita tentang banjir. Wah, apa nih banjir awalnya? Nah, beliau menceritakan kisah beliau tinggal di daerah Jakarta yang padat penduduk, yang sewaktu-waktu bisa terkena banjir di lingkungannya, yang terjadi bencana tahunan langganan ya. Nah, di sana saya menarik cerita ini, kisah bagaimana Bu Susi ini dengan anaknya begitu survive apabila hujan deras. Nah, beliau dengan anaknya, karena suaminya kerja, beliau mempersiapkan nih sama anaknya untuk saling bantu bahu-membahu menyelamatkan barang-barang yang ada di lantai bawah untuk dinaikkan ke atas. Masya Allah, dari cerita itu saya menarik kesimpulan ini Bu Susi bagus banget mendidik anaknya yang masih usia dini untuk membantu dia prepare keadaan menghadapi banjir dengan memindah-mindahkan barang yang kira-kira perlu diselamatkan ke lantai 2. Nah, sebelum suaminya datang, beliau kerjasama sama anaknya untuk bahu-membahu menyelamatkan barang-barang yang ada di lantai pertama. Nah, yang menjadi inspirasi saya, bahkan saya baru tahu bahwa saat banjir ada keadaan di mana barang-barang darurat dan barang-barang survival. Katanya ada tas darurat dan ada
Trust People. Saya baru tahu pas baca buku yang pas baca cerita yang dikisahkan oleh Bu Susi ini, bahwa tas darurat itu ternyata yang isinya mereka sudah mempersiapkan tentang obat-obatan, pokoknya hal-hal yang lebih pribadi. Nah, itu di tas darurat itu obat-obatan, selain obat-obatan juga benda-benda yang memang diperlukan, selimut, handuk, pasta gigi, alat-alat mandi. Dan saya baru tahu juga bahwa mereka juga menyiapkan tas survival. Nah, survival ini apa sih isinya? Saya juga baru tahu karena dari penulis Bu Susi ini. Ternyata di dalam tas survival itu isinya adalah bahan-bahan makanan pokok yang sewaktu-waktu apabila banjir mereka perlukan. Masya Allah, benar-benar menginspiratif. Jadi saya semakin tambah tahu ternyata saat banjir memang kita memerlukan tas darurat dan tas survival ini. Masih banyak lagi kisah-kisah dalam buku Rumahku PAUD ini yang bercerita tentang permasalahan-permasalahan di kehidupan kita sehari-hari yang dialami baik oleh ibu rumah tangga, oleh guru, sebagai pendidik, juga oleh masyarakat sekitar. Buku ini sangat menginspiratif, isinya bagus sekali, dan berbagai penulisnya dari berbagai jenis profesi. Oke, lalu hikmah dari buku yang saya baca ini, Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Buku ini sangat menginspiratif karena dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari permasalahan yang ada, bagaimana solusinya kita mengatasinya, kita jadi tahu. Setidaknya berbagai kisah, berbagai cerita kita jadi semakin banyak tahu. Nah, buku ini bagus sekali dibaca oleh orang tua, oleh pendidik, karena benar-benar menginspiratif, menambah ilmu juga. Mungkin itu hikmah dari buku yang saya baca. Semoga bermanfaat dan berkenan. Salam literasi PPLKB 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.